Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 16 Agustus 2023 bersama saya Hafiz Eko. Dan saya Audrey dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, rapat paripurna DPRD Sumatera Utara dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Sumatera Utara. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting, dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sekaligus menghadirkan camat dan lurah, tenaga medis, pelajar terbaik se-Sumatera Utara. Sebelum pidato kenegaraan, Presiden Bambang Susatyo menyerahkan pimpinan sidang untuk tahun ini dipimpin Ketua DPD RI Lanyala Mataliti. Pada pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan capaian Indonesia mulai dari pembangunan hingga peranan Indonesia dalam hubungan politik regional, di mana saat ini Indonesia menjadi penyelenggara G20 dan Indonesia kembali ditunjuk sebagai Ketua ASEAN. Sementara itu, sidang paripurna DPRD Sumut hari ini dengan agenda penyampaian pidato gubernur terkait akhir masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Sumatera Utara yang akan berakhir pada 5 September 2023. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dalam sambutannya menyampaikan capaian yang sudah dilakukan di berbagai bidang sejak 2018 hingga 2023. Gubsu dan Wagubsu juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara bila mana selama kepemimpinannya terdapat kekurangan karena selama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur telah melakukan semaksimal mungkin untuk kemajuan Sumatera Utara. Gubsu juga menyinggung tentang calon gubernur Sumatera Utara 2024 mendatang terbuka untuk siapa saja, termasuk dirinya sendiri dan wakil gubernur. Edi Rahmayadi menegaskan bahwa siapapun menjadi calon gubernur dan wakil gubernur harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan untuk menjadikan Sumatera Utara bermartabat. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengukuhkan 70 anggota pasukan pengibar bendera Paskibraka Provinsi Sumatera Utara pada peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2023. Dalam kesempatan itu, Edi Rahmayadi mengatakan Paskibraka menjadi sarana untuk pemuda agar bisa memaknai nilai-nilai kebangsaan. Paskibra setiap tahun dilakukan karena filosofinya agar melihat dan menjadikan nilai-nilai kebangsaan sebagai suatu kebanggaan. Dikatakan seorang anggota Paskibraka menjadi figur yang bisa dicontoh dan kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Selain itu, Paskibraka nantinya juga akan menjadi penerus para pemimpin di negeri ini. Untuk itu dirinya dan seluruh pemimpin di Sumut harus mampu menjadi contoh teladan bagi Paskibraka sesuai dengan Santi Aji dan Santi Dharma, sejalan dengan aturan-aturan yang ada, serta menjadi contoh tauladan yang akan dilihat generasi muda. Ibra ini setiap tahun kita laksanakan. Kenapa dia? Filosofinya agar melihat menjadikan suatu nilai-nilai kebangsaan, itulah kebanggaan. Terus ini berganti. Saya tahun di 78 ini sebagai pengerek bendera. Sekarang sudah tahun 2023. Saya pula yang mengukuhkan. Inilah suatu kebanggaan mereka dan melihat orang-orang tuanya itu menjadikan figur yang saya katakan tadi, Santi Aji dan Santi Dharma. Ke-70 anggota Paskibraka ini nantinya akan bertugas di upacara peringatan HUT RI ke-78 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diadakan di lapangan Astaka, Jalan William Iskandar, Deli Serdang, Kamis 17 Agustus 2023. Seluruh anggota Paskibraka Sumut terdiri dari 36 laki-laki dan 34 perempuan telah mengikuti diklat selama 1 bulan. Wakil Bupati Srgai Adlin Yusri Tambunan mengukuhkan 33 orang pasukan pengibar bendera pusaka merah putih Paskibraka di halaman kantor Bupati. Bupati berpesan petugas Paskibraka agar melaksanakan tugas dengan baik sehingga pengibaran bendera dapat berjalan sukses.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sregai menyampaikan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 merupakan peristiwa yang bersejarah untuk bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perjuangan dari para pendahulu harus dikenang sebagai generasi penerus bangsa dan calon intelektual di masa mendatang memiliki peran strategis dalam mengisi inovasi dan potensi yang ada. Saat ini dihadapkan pada permasalahan inflasi global dunia sehingga berdampak pada turunnya daya beli masyarakat dalam berbagai sektor kebutuhan. Pemerintah wajib menjembatani terkait kebutuhan tersebut dan mengambil kebijakan yang dapat membantu masyarakat sesuai dengan tema HUT RI ke-78 yakni terus melaju untuk Indonesia maju. Adlin Yusri Tambuna menambahkan kepada 33 paskibraka yang dikukuhkan untuk mengamalkan hal tersebut dengan semangat juang yang tinggi, maju, dan meraih impian di masa yang akan datang. Kawan yang tadi saya baru kurban, anak-anak kita bisa melaksanakan tugas yang baik. Ya, di tanggal 17 nanti mereka akan upacara di lingkungan kantor bupati memperingati hari 78 tahun Indonesia Merdeka. Ya, mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan semangat, dengan kompak, dengan mewujudkan Indonesia Merdeka yang maju terus. Mana kita ajak masyarakatnya untuk terus kerja sebaik-baiknya. Seorang anak wartawan online di Mandailing Natal terpilih sebagai petugas paskibraka penggerak bendera merah putih di Istana Negara. Putra terbaik Mandailing Natal ini adalah utusan dari Provinsi Sumatera Utara. Isak tangis haru menyelimuti kedua orang tua Nabil Arya Batara Lubis saat keberangkatan ke Istana Negara dalam rangka sebagai petugas pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih. Nabil Arya Batara Lubis, putra terbaik dari Kabupaten Mandailing Natal, yang terpilih menjadi pasukan pengibaran bendera merah putih mewakili Provinsi Sumatera Utara pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 yang digelar di Istana Negara. Nabil merupakan anak kedua dari 5 bersaudara, putra dari pasangan suami istri Jeffrey Barata Lubis dengan Santi Elni, siswa kelas 11 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Plus Penyambungan, serta Nabil tinggal bersama kedua orang tua di perumahan Cemara Madinah. Ayah Nabil yang bekerja sebagai jurnalis atau wartawan media online bertugas di Mandailing Natal ini juga dikenal memiliki kepribadian yang baik. Atas prestasi yang diperoleh Nabil membuat kedua orang tua dan keluarganya bangga. Ia utusan sebagai penggerak bendera Sang Saka Merah Putih di Istana Negara meski banyak tantangan yang dihadapi untuk menjadi yang terbaik. Ada sekitar 4 hari lebih itu Nabil ikut seleksi bersama seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dan alhamdulillah Nabil kembali terpilih menjadi peringkat 1 untuk mewakili Sumatera Utara ke tingkat nasional. Dan sekarang Nabil sedang dalam masa pendidikan ya di Cibubur, dan mungkin hanya tinggal beberapa hari lagi alhamdulillah Nabil akan menjadi salah satu anggota paskibraka yang akan turut serta dalam mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih di Istana Negara. Nabil adalah putra sulung Jeffrey Barata ini, memiliki kepribadian pendiam dan suka berolahraga, serta bercita-cita menjadi seorang polisi. Ya, pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, menjelang perayaan HUT RI ke-78, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menghimbau masyarakat agar mencari lokasi lomba yang tidak mengganggu kendaraan yang melintas. Bobi menyebutkan dalam perayaan HUT RI, kebanyakan peserta lomba adalah anak-anak kecil, sehingga berbahaya jika banyak kendaraan yang melintas. Himbauan itu disampaikan Wali Kota setelah mengikuti kegiatan bersama ratusan murid PAUD pada perlombaan tradisional di Jalan Cikditiro kemarin siang. Wali Kota menghimbau bagi warga yang akan mengadakan perlombaan agar mencari lokasi yang tidak mengganggu kendaraan yang melintas. Karena peserta lomba kebanyakan anak kecil sehingga berbahaya jika banyaknya kendaraan yang melintas. Selain kendaraan yang melintas, bahaya juga terletak dari segi keamanan lomba. Wali Kota juga menghimbau pihak panitia perlombaan agar tetap mematuhi aturan yang berlaku.
aturan yang hari ini masih berlaku dan terus berlaku. Ini akan sebaiknya tetap kita ikuti kalau mau melakukan perlombaan, tempatnya yang aman, tempatnya yang nyaman, apalagi mengikuti perlombaan ini bukan hanya orang dewasa, kebanyakan juga biasanya ada anak-anak juga ikut, jadi carilah tempatnya yang aman dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan 17 hari. Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 esok hari, orderan para pedagang batang pinang di Jalan Denai, Kota Medan meningkat. Pemesanan batang pinang sejak awal Agustus dan terus meningkat hingga hari ini. Memasuki perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, sejumlah pedagang musiman mulai menjual batang pohon pinang di pinggiran Jalan Denai, Kota Medan. Batang pohon pinang yang masih utuh tersebut didatangkan dari daerah luar Kota Medan seperti Kabupaten Deli Serdang dan Langkat. Para pedagang yang menjual hanya melakukan pembersihan kulit dan memasang lingkar sepeda di ujung batang pinang untuk tempat menggantung hadiah. Batang pinang yang dijual para pedagang ini umumnya memiliki panjang 10 hingga 12 meter dengan harga Rp500 hingga Rp600.000 per batang dan juga tergantung panjang ukuran batang pinang. Salah seorang pedagang batang pinang, Dodi Armat, mengaku untuk tahun ini penjualan batang pinang mengalami peningkatan hingga 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 17 Agustus ini terjual hingga 130 batang. Harga per batangnya berapa nih Bang? Kalau harga per batangnya siap pakai, langsung jadi. Ada yang model dijemput, ada yang model diantar. Berapa? Kalau diantar tengok tergantung jarak jauhnya. Kalau dijemput standar dia 500, 4,5, tergantung juga batang besar kecil atau tidak. Begitu juga kalau kita antar. Batang pohon pinang ini kerap digunakan pada perlombaan panjat pinang pada perayaan 17 Agustus yang menjadi tradisi di masyarakat Indonesia. Perlombaan panjat pinang ini juga merupakan tradisi seru yang selalu diadakan pada setiap perayaan kemerdekaan di lingkungan masyarakat. Gema Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Kota Binjai, tepatnya di SMP 4 Kota Binjai. Ratusan murid dan guru mengikuti rangkaian perlombaan dalam memeriahkan HUT RI kemarin. Meski terlihat sederhana, namun rangkaian perlombaan yang dilaksanakan sekolah bekerja sama dengan komite sekolah terlihat meriah diikuti para siswa dan masyarakat sekitar. Berbagai perlombaan diadakan seperti jalan sehat, sepak bola memakai daster untuk para siswa, menghias kelas, lomba memasak untuk guru laki-laki, dan lomba menangkap belut bagi guru perempuan, serta lomba membaca puisi. Ratusan murid, guru, serta masyarakat sekitar sangat antusias mengikuti jalannya perlombaan hingga menjelang sore hari. Seperti halnya lomba memasukkan belut dalam botol yang diikuti guru perempuan menjadi pusat perhatian. Tidak hanya itu, lomba memasak untuk para guru laki-laki juga tidak kalah menarik, yang disaksikan ratusan murid SMP 4 Kota Binjai. Dengan berbagai racikan dan bahan berkualitas, olahan nasi goreng dipersiapkan dengan gaya memasak para kaum pria yang nantinya hidangan akan dicicipi dewan juri dan murid. Kepala Sekolah SMP Negeri 4, Yudi Aritiawan mengatakan, meski terlihat sederhana, perlombaan HUT RI ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara pihak sekolah, komite, dan siswa. Dengan harapan perkembangan pendidikan khususnya di Kota Binjai bisa lebih baik dan saling bekerja sama untuk mencerdaskan generasi bangsa. Kegiatan ini kegiatan memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2003. Semua kegiatan yang terlibat adalah komite dan paguyuban kelas. Dalam hal kegiatan ini dari jenis perlombaan, hadiah semua dikelola oleh komite. Yang pertama itu mini soccer, anak-anak laki-laki memakai daster, kemudian membaca puisi proklamasi kemerdekaan, kemudian menghias kelas, estafet balok. Kemudian untuk guru itu ada lomba memasak khusus laki-laki, dan untuk perempuan itu menangkap belut. Puncak kegiatan dilakukan dengan cara pengundian lucky draw yang memperebutkan sepeda dan berbagai hadiah hiburan. Ya, pemirsa, informasi seputar Pemilu 2024 akan kami hadirkan sesaat lagi.
Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Labuhan Batu mengadakan rapat koordinasi bimbingan teknis bersama Panitia Pemilihan Kecamatan PPK terkait persiapan penyusunan daftar pemilih tambahan DPTB bertempat di ruang rapat kantor KPU Labuhan Batu kemarin siang. Bimbingan teknis yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu bersama Panitia Pemilihan Kecamatan PPK beserta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan rapat koordinasi membahas tentang perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula yang baru berusia di atas 17 tahun ke atas. Pada rapat tersebut, Disduk Capil Kabupaten Labuhan Batu menjelaskan pihaknya siap melayani masyarakat dan melakukan jemput bola terkait permintaan KPU Labuhan Batu terkait pemilih pemula usia 17 tahun bisa melakukan perekaman dan mendapatkan KTP elektronik saat pemilu 14 Februari 2024 mendatang. PLT Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tiopan Rangkuti menjelaskan, dalam rapat koordinasi ini, KPUD Labuhan Batu meminta percepatan KTP elektronik bagi pemilih pemula berusia 17 tahun untuk diterbitkan. Namun karena keterbatasan belangko, pihak Dukcapil Kabupaten Labuhan Batu melalui pusat telah melakukan rapat dengan solusi identitas kependudukan digital untuk mengantisipasi pemilih pemula jelang pemilu 2024. Ini saatnya kita merenungkan kembali penataan lembaga yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala beserta Ibu Haja KPU Labuhan Batu melaksanakan bimbingan teknis atau rapat koordinasi bersama PPK membahas mekanisme terkait pemindahan pemilih dengan syarat dan ketentuannya memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 7 hari sebelum masa pemilihan. Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu Sumatera Utara memastikan tidak ada temuan pelanggaran hasil akhir verifikasi administrasi Vermin dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Sumut atau Bacalek pada pemilu tahun 2024. KPU Sumut mengumumkan hasil akhir verifikasi administrasi Vermin dari dokumen persyaratan bacalon anggota DPRD Sumut atau Bacalek pada pemilu tahun 2024 dan sudah sesuai dengan peraturan. Bawaslu Sumatera Utara tidak mempermasalahkan KPU Sumut untuk membatasi waktu terhadap perbaikan berkas bakal calon legislatif bila masih dalam status tidak memenuhi syarat atau TMS. Hal tersebut disebabkan sesuai dengan instruksi KPU Pusat dilakukan secara nasional. Ketua Bawaslu Sumut Muhammad Aswin Diapari Lubis mengatakan seluruh hasil verifikasi administrasi disampaikan KPU Sumut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan nihil pelanggaran. Sementara terkait pengumuman dilakukan secara terbuka dan disampaikan kepada publik. Berdasarkan data KPU Sumut, bacalon anggota DPRD Sumut pada pemilu tahun 2023 terdata sebanyak 1.677 berkas bacalon. Dari data tersebut dengan perincian sebanyak 371 dinyatakan memenuhi syarat berkas bacalon dan sebanyak 306 berkas bacalon tidak memenuhi syarat. KPU Sumut mengungkapkan setelah diumumkan Vermin terakhir agar selanjutnya partai politik melakukan pencermatan Vermin persyaratan bacalon pada anggota DPRD Sumut di pemilu tahun 2024. KPU Sumut menyarankan agar partai politik melakukan perbaikan dokumen atau mengganti dokumen persyaratan bacalon anggota DPRD Sumut yang telah didaftarkan dalam sistem informasi pencalonan. Setelah itu, KPU Sumut akan terus memeriksa dokumen perbaikan dan dokumen yang akan diganti dimulai sejak tanggal 12 hingga 17 Agustus 2023. KPU Sumut akan mengumumkan daftar calon sementara pada 19 Agustus 2023 mendatang dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan terkait jika ada pelanggaran masing-masing calon. Momentum peringatan 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia terbilang istimewa pasalnya sebagai tahun politik, terwujudnya partisipasi merdeka untuk memilih bagaimana nasib bangsa pada 5 tahun ke depan. Untuk mengetahui Merdeka Memilih pada momentum 78 tahun kemerdekaan, kini telah bergabung pengamat politik Bapak Zakaria Siregar. Selamat sore Bapak. Selamat sore, selamat sore pemirsa sekalian. Baik, selain itu telah bergabung Komisioner KPU Medan, Ibu Nana Miranti. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ya, baik. Buat Bapak Zakaria, gambarnya apa bisa, kameranya apa bisa diaktifkan, Bapak?
sudah aktif ya. Baik, sudah aktif ya. Karena di sini saya belum bisa melihat Bapak. Baik, Bu Nana Miranti selaku Komisioner KPU Medan, Ibu pada momentum peringatan 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia bisa dikatakan ini kan istimewa, pasalnya sebagai tahun politik juga, ini terwujud partisipasi merdeka memilih. Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan terwujudnya masyarakat merdeka memilih. Seperti apa pandangan Ibu sampai saat ini, Bu? Ya, terima kasih banyak sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Kebetulan juga ini tanggal 16 Agustus ya, tahun 2023. Melalui TVRI Sumut, mungkin saya ingin mengucapkan juga dulu Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 kepada kita seluruh rakyat Indonesia, terutama mungkin masyarakat Kota Medan, seperti itu. Ya, tadi pertanyaan terkait dengan merdeka memilih dengan peningkatan partisipasi pemilih gitu. Sebenarnya sangat erat kaitannya ya. Secara umum mungkin kita bisa jabarkan merdeka itu artinya bebas mungkin ya, bebas. Kalau dulu di zaman penjajahan mungkin bebasnya itu kalau dulu di zaman penjajahan mungkin bebasnya itu kita bebas dari penjajahan. Pada saat sekarang mengisi kemerdekaan mungkin kita bebas melakukan mengisi kemerdekaan mungkin dalam bidang politik, hukum, bahkan ekonomi, seperti itu. Untuk politik sendiri, merdeka itu berarti bebas kita menentukan pilihan gitu, menentukan pilihan kita baik sebagai pemilih ataupun yang dipilih gitu. Jika dihubungkan dengan merdeka memilih dengan peningkatan partisipasi pemilih, maka kita KPU Kota Medan sebenarnya tidak bisa kerja sendiri, tapi harus dibantu oleh banyak pihak gitu. Jadi yang paling utama mungkin kita lakukan adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat gitu. Karena kalau masyarakatnya sudah bebas memilih, tapi kalau misalnya bebasnya ini tidak dikendalikan dengan pemahaman yang tepat serta regulasi yang tepat, maka takutnya bebas memilih ini nanti bisa kemana-mana gitu ya, bisa memilih untuk golput itu juga bebas memilih, bagian dari bebas memilih. Jadi menurut kita yang kita lakukan saat ini di KPU Kota Medan adalah memperbanyak sosialisasi, memberikan pendidikan serta kesadaran politik kepada masyarakat. Dan ini sekali lagi tidak hanya bisa dilakukan oleh KPU Kota Medan saja, tapi harus melibatkan banyak pihak, baik itu partai politik, stakeholder, pihak terkait maupun masyarakatnya sendiri juga mau berpartisipasi serta peduli dengan pelaksanaan pesta demokrasi yang kurang lebih akan diselenggarakan 6 bulan lagi, seperti itu. Baik, tadi Ibu mengatakan saat ini bisa dikatakan memilih merdeka artinya bebas menentukan pilihan ya kepada di dalam dunia politik. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan terkait dengan seperti apa cara-cara dari KPU untuk mensukseskan pemilu pada tahun 2024 mendatang, dan kira-kira seperti apa nih Bu Nana partisipasi pemilih apa saja yang mungkin akan terus dilakukan oleh KPU Medan, kira-kira ada cara-cara lain kira-kira? Iya, untuk meningkatkan partisipasi pemilih mungkin ya maksudnya yang utama mungkin harus dilakukan KPU Kota Medan, sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, memberikan pendidikan politik dan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat, termasuk juga kepada partai politik dan pihak terkait lainnya gitu. Baik. Kemudian secara internal sendiri mungkin yang bisa kami lakukan, karena ini Merdeka Memilih berkaitan dengan partisipasi pemilih, yang paling utama dilakukan oleh KPU Kota Medan secara internal adalah meningkatkan kualitas daftar pemilih. Bagaimanapun kualitas daftar pemilih ini kan sangat erat kaitannya dengan partisipasi pemilih. Semakin baik kualitas daftar pemilihnya, kami yakin maka partisipasi pemilih juga akan berjalan sinergi seperti itu. Jadi kalau kualitas daftar pemilihnya baik, maka harapannya partisipasi pemilih juga akan semakin meningkat seperti itu. Kemudian dengan partisipasi pemilih yang baik, misalnya kita sudah tahu ini data pemilihnya berkualitas, kita tahu berapa jumlah pemilih yang usia muda, usia tua, dan lain sebagainya, sehingga kita juga bisa memplotkan seperti apa memberikan pendidikan politik
atau mendekati pemilihnya secara lebih maksimal seperti itu. Jadi kalau di internal sendiri mungkin yang paling utama kami lakukan saat ini adalah menjaga kualitas daftar pemilih. Kemudian ya seperti yang di awal saya sampaikan, melakukan sosialisasi secara aktif dan memberikan pendidikan politik serta memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwasannya pesta demokrasi yang akan kita selenggarakan ini tidak hanya milik KPU saja atau milik partai politik saja, tapi juga milik seluruh rakyat Indonesia gitu. Karena sampai saat ini pesta demokrasi ini merupakan satu-satunya jalan bagi kita yang berada di negara NKRI ini untuk menyampaikan aspirasi kita untuk mencapai tujuan kita agar negara ini lebih maju, berkembang, dan masyarakatnya juga sejahtera gitu. Karena ini adalah satu-satunya wadah yang secara resmi diatur oleh undang-undang untuk melakukan perubahan kepemimpinan, melakukan perbaikan ke depannya dan lain sebagainya. Jadi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwasanya ini milik kita bersama, pesta demokrasi ini adalah milik kita bersama, bukan hanya milik segelintiran orang. Itu juga penting kami rasa untuk ditumbuhkan di tengah-tengah masyarakat agar partisipasi dengan adanya kesadaran bahwasannya pesta demokrasi ini adalah milik kita bersama. Mereka harapannya partisipasi dengan datang ke TPS itu juga akan meningkat secara sendirinya. Itu. Baik Bu Nana, lalu untuk antisipasi kecurangan pemilu baik bagi peserta maupun pemilih, upaya apa yang sudah dilakukan oleh KPU Medan, Bu? Untuk saat ini, upaya yang paling nyata kita lakukan adalah memberikan keterbukaan informasi kepada publik ya. Ini salah satu cara yang paling kami anggap efektif saat ini untuk membuktikan bahwasannya tidak ada kecurangan. Jadi dari awal kita melaksanakan, mempersiapkan seluruh tahapan itu secara maksimal dan menyampaikannya kepada masyarakat. Ini yang sedang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara, termasuk KPU Kota Medan. Jadi salah satu untuk mengantisipasi kecurangan, seluruh tahapan kita sampaikan kepada publik secara terbuka. Jadi nanti pada saat rekapitulasi suara juga kita lakukan secara terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat juga dengan mudah seperti itu. Jadi itu untuk internal, karena untuk pengawasan kecurangan bagi peserta mungkin dalam hal ini partai politik dan pasangan calon mungkin itu lebih banyak nanti dilakukan oleh rekan-rekan Bawaslu seperti itu. Baik, saya ke Pak Zakaria selaku pengamat politik. Pak Zakaria. Ya, selamat sore Pak. Ya, selamat sore Pak. Artinya sekarang ini saya sudah bisa melihat Bapak nih dengan jelas. Baik, Pak Zakaria, 78 tahun Indonesia merdeka di tengah perjalannya tahapan pemilu 2024. Pak Zakaria sebagai pengamat politik, kira-kira seperti apa nih pandangannya dengan partisipasi pemilih? Apakah saat ini sudah meningkat dibanding dengan tahun lalu, Pak? Menurut saya bahwa yang pertama sebenarnya tidak ada korelasi ya antara peringatan kemerdekaan kita ini dengan persoalan peningkatan partisipasi pemilih. Tetapi sebagai tema yang aktual menurut saya layak untuk diangkat bahwa bagaimana dengan peringatan 17-an ini juga kita bisa membangun kehidupan berpolitik yang lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya mencermati tadi disampaikan Komisioner KPU Medan, persoalan partisipasi pemilih ya. Sebenarnya partisipasi pemilih ini jangan hanya diartikan sempit ketika kita datang ke TPS. Gitu. Sebenarnya partisipasi pemilih ini harus sudah digaungkan, harus sudah digalakkan pada saat persiapan, termasuk pada saat perekrutan tenaga-tenaga ad hoc di kecamatan, di kelurahan atau desa sampai nanti di tingkat TPS. Itu dia bicara soal partisipasi pemilih ya. Bukan hanya persoalan bagaimana mereka datang ke TPS. Saya pikir kalau kita konteksnya bagaimana datang ke TPS, saya lebih berpendapat bahwa kita tidak lebih dari mengeksploitir pemilih untuk datang menggunakan hak pilih. Yang perlu dilakukan hari ini adalah bagaimana kita bisa melakukan sosialisasi maksimal sehingga memang pemilih yang datang itu menggunakan hak pilih benar-benar pemilih yang sadar ya. Bukan pemilih karena titipan, pesanan atau karena memang ada
hal-hal yang sifatnya yang disinggung tadi persoalan tindakan atau curigaan atau kecurangan-kecurangan ke depan. Saya pikir itu, Pak. Terima kasih. Baik, artinya berbagai sosialisasi terus dilakukan oleh KPU itu juga dalam meningkatkan partisipasi pemilih ya, Pak Zakaria. Tadi Bapak juga mengatakan bahwasannya datang ke TPS itu tidak bisa dikatakan merdeka memilih. Seperti apa itu, Pak? Jadi kalau bicara persoalan merdeka, kalau kita bicara secara substansi, tidak ada manusia yang merdeka. Artinya kita melakukan sesuatu tentu dengan frame masing-masing gitu ya. Artinya kita bicara misalnya kita katakanlah masyarakat datang ke TPS gitu. Pasti dengan frame-nya masing-masing ingin memilih si Polan dan si Polan ya. Itu dia merdeka yang saya maksudkan di sini adalah ketika kita memang sudah punya pemahaman yang betul-betul komplit, punya pengetahuan yang betul-betul tepat untuk memilih si A atau si B, tapi kita benar-benar tidak dalam ruang yang tertekan, itu maksud saya. Artinya kita bebas tanpa ada tekanan dan intervensi apapun. Menyinggung persoalan sosialisasi, saya juga ingin menyampaikan bahwa sebenarnya hari ini yang paling berjasa melakukan sosialisasi pemilu itu medsos, kalau menurut saya. Karena masyarakat banyak mengetahui informasi persoalan apapun hari ini dari media sosial. Jadi kalau menurut saya, KPU harus bisa lebih maksimal lagi memanfaatkan media sosial dan betul-betul memanfaatkan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat untuk memaksimalkan sosialisasi ini. Karena kalau sosialisasi ini dilepas ke medsos terus, saya khawatir nanti penerimaan masyarakat, penerimaan pemilih terhadap tahapan-tahapan pemilu ini juga tidak utuh, itu juga berbahaya sebenarnya. Makanya KPU sebagai penyelenggara harus benar-benar hadir di tengah masyarakat dalam konteks apapun menurut saya, apakah dalam media atau misalnya pertemuan-pertemuan tatap muka, untuk benar-benar bisa menyampaikan tahapan dan perkembangan pelaksanaan pemilu yang mungkin tinggal beberapa saat lagi. Saya pikir itu. Baik Pak Zakaria, lalu bagaimana menjadikan masyarakat cerdas dan merdeka memilih pada pemilu 2024 mendatang ini Pak? Sebenarnya kalau kita bicara persoalan membentuk pemilih yang cerdas, ini sebenarnya terus terang kalau kita mau fair, ini bukan hanya tugas KPU. Ini bicara persoalan pendidikan politik, saya pikir. Partai politik punya tanggung jawab yang sangat besar, itu ada dalam undang-undang bahwa harus memberikan pendidikan politik terhadap konstituennya. KPU yang hanya dalam waktu beberapa bulan, menurut saya tidak akan mampu membentuk pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas itu harus diawali dengan pendidikan politik yang benar-benar maksimal, dan itu bukan hanya tanggung jawab KPU. Kita harus fair mengatakan bahwa ada partai politik yang juga punya tanggung jawab yang besar terhadap bagaimana membina, mendidik konstituennya. Tapi walaupun konteksnya seperti itu, saya pikir tidak menjadi halangan juga bahwa KPU harus benar-benar memaksimalkan tugasnya untuk ya membentuklah pemilih yang cerdas. Saya yakin KPU punya program yang luar biasa. Ada relawan, ada ini dan sebagainya. Saya pikir itu dalam konteks bagaimana membentuk atau membuat masyarakat ini menjadi pemilih yang cerdas. Baik, saya ke Bu Nana. Bu Nana, kira-kira seperti apa nih harapan dan juga himbauan Ibu terkait dengan komisioner KPU ya dalam menghadirkan pemilih yang cerdas dalam Merdeka Memilih pada saat ini, Bu Nana? Ya, terima kasih. Saya sepakat ya yang disampaikan tadi. Merdeka memilih itu juga harus dibarengi dengan
peningkatan pemahaman masyarakat tentang penggunaan partisipasi pemilih seperti apa, menggunakan hak pilih seperti apa, memahami apa sih sebenarnya perannya dalam pesta demokrasi, memahami bahwa pesta demokrasi ini tidak hanya milik segelintiran orang, tapi juga milik seluruh masyarakat Indonesia gitu. Jadi saya sangat sepakat bahwasannya merdeka ini tidak hanya sebatas merdeka, meskipun tadi dikatakan bahwasannya tidak ada masyarakat atau orang yang merdeka di negara ini ya gitu ya. Itu mungkin pemahaman secara dari segi pemahaman yang lebih luas mungkin gitu. Namun kalau bagi saya merdeka memilih ini harus dimiliki oleh seluruh masyarakat agar ini juga selaras dengan prinsip kepemiluan di mana masyarakat itu harus menggunakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia seperti itu. Dan merdeka memilih ini bisa kita dapatkan jika masyarakat sendiri memiliki pemahaman dan kesadaran politik yang lebih maksimal gitu atau lebih baik gitu dari yang selama ini dilakukan. Harapannya dengan semangat kemerdekaan yang saat ini kita rayakan di tanggal 17 Agustus tahun 2023 ini juga bisa memberikan efek positif dengan semakin meningkatnya partisipasi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari tahun 2024 yang akan datang gitu. Jadi semangat kemerdekaan ini bisa diteruskan dengan semangat menggunakan hak pilih nantinya dengan datang ke TPS. Jadi harapannya seperti itu karena ini merupakan pemilu yang bukan perdana meskipun ini perdana serentak pelaksanaan pemilu dan pilkadanya, tapi ini bukan yang perdana, kita sudah beberapa kali mengalami melaksanakan pemilu dari tahun 55. Dari dengan pengalaman yang lalu ini bisa menjadi pelajaran bagi kita sehingga pelaksanaan pemilu di tahun 2024 yang akan datang yang hanya tinggal 6 bulan lagi bisa lebih berkualitas dan maksimal kita laksanakan, dan itu bisa terwujud tidak hanya dengan kerja keras KPU atau Bawaslu sebagai penyelenggara, tapi kerja keras banyak pihak. Keterlibatan banyak pihak itu yang sangat diperlukan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih Bu Nana. Pak Zakaria, singkat saja Pak terkait dengan harapan dan juga himbauan kepada masyarakat dan penyelenggara pemilu agar terwujudnya pesta demokrasi yang jujur dan adil. Seperti apa nih Pak Zakaria? Ya, insya Allah saya yakin jika semua memiliki integritas, baik pelaksana, baik panitia, baik juga pesertanya, saya yakin hasil ataupun pelaksanaan pemilu kita juga akan berkualitas. Saya pikir itu aja penting. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Zakaria Siregar, SOS MSP selaku pengamat politik, dan juga Ibu Nana Miranti selaku komisioner KPU Medan. Sama-sama kita harapkan agar nantinya pemilu yang akan datang agar dapat berjalan dengan sukses, damai, dan juga jujur dan adil sehingga dapat menghadirkan pemilih-pemilih yang cerdas di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat sore Ibu dan Bapak. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Baik, pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara beserta seluruh anggota Dewan peserta rapat paripurna serta FKPD memberangkatkan jenazah almarhum Saud Bangkit Purba, anggota DPRD Sumut periode 2019-2024 untuk dimakamkan di Simalungun. Anggota DPRD Sumut Saud Bangkit Purba dari fraksi Demokrat meninggal dunia pada Senin 14 Agustus 2023 di Medan. Sebagai penghormatan terhadap almarhum, jenazah siang tadi dilepas dari gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan. Anggota legislatif dari daerah pemilihan Simalungun, Saud Bangkit Purba, meninggalkan 1 orang istri dan 3 orang putra. Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting, menyampaikan ucapan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan almarhum. Baskami mengakui sosok almarhum adalah orang yang baik dan tepat dijadikan sebagai teman bertukar pikiran. Selama menjabat sebagai anggota legislatif, selalu peduli dan memperhatikan daerah pemilihannya. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyampaikan
Rasa duka yang mendalam mewakili pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ia berharap agar keluarga yang ditinggalkan almarhum tetap tabah menghadapi situasi ini. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyerahkan santunan kepada istri almarhum. Sebelum jenazah diberangkatkan, seluruh peserta sidang paripurna diminta untuk mengelilingi jenazah almarhum Saud Bangkit Purba sebagai penghormatan atas abdinya sebagai wakil rakyat di DPRD Sumatera Utara. Kacang kedelai yang merupakan bahan pokok pembuatan tahu saat ini mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan. Harga kacang kedelai yang biasanya Rp6.100 per kilogram mengalami kenaikan hingga mencapai Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Naiknya harga kacang kedelai ini menyebabkan para pengrajin tahu yang ada di Kabupaten Simalungun mengeluh dan terpaksa mengurangi ukuran tahu yang diproduksi karena tidak memungkinkan untuk menaikkan harga tahu kepada pelanggan. Salah seorang pengrajin tahu yang ada di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Rizky, mengatakan dengan naiknya harga kacang kedelai di pasaran saat ini membuat dirinya terpaksa mengambil solusi dengan cara mengurangi ukuran tahu dari yang biasa diproduksi karena tidak memungkinkan untuk menaikkan harga penjualan tahu. Hal ini dilakukan agar dapat menyesuaikan hasil produksi tahu dan dapat membayar upah para pekerjanya. Sekarang 9.100 per kilo. Sebelumnya dari harga 68 teruslah naik. Tapi kan buat tahu ini kalau naikkan harga payah. Jadi kami akalilah, dikecililah tahunya. Jadi pun ya sebenarnya belum sesuai dari kenaikan itu. Pengrajin tahu yang ada di Kabupaten Simalungun berharap agar harga kacang kedelai dapat kembali normal sehingga para pengrajin tahu tidak kewalahan untuk memproduksi tahu. Produksi tahu ini selain dipasarkan di Kabupaten Simalungun, juga dipasarkan ke wilayah Kota Pematang Siantar, Kabupaten Tobasa, dan Kabupaten Humbahas. Jelang memasuki HUT RI ke-78, harga daging ayam potong menanjak naik di Pasar Impres Aikanopan. Kenaikan harga ini naik dipicu dengan meningkatnya permintaan pasar dan stok ayam pedaging yang berkurang. Meskipun harga ayam potong sempat turun menjadi Rp18.000 per kilo, namun pada sepekan terakhir justru harga ayam berangsur naik menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Naiknya harga ayam potong ini menyebabkan sejumlah pedagang merasa cemas karena omset penjualan akan turun drastis. Salah seorang pedagang ayam potong, Anas, menjelaskan kenaikan harga ini juga disebabkan menjelang perayaan 17 Agustus 2023 karena permintaan daging ayam meningkat, sementara stok ayam terbatas. Pedagang berharap pemerintah dapat mengontrol harga di pasaran dan menaikkan komoditi harga produksi pertanian. 28.000, naikkanlah. Sebelumnya 18.000. Kurasa karena ayam stok kosong ataupun karena 17 Agustus ini permintaan pasar banyak. Harapan sama pemerintah harga sembako ini stabil dan murah. Kan kalau keinginan rakyat itu dengan harga sembako murah, beras murah, minyak murah. Ya kan? Bahan-bahan petani tinggi seperti karet, kelapa sawit, barulah stabil. Ya, kalau ini kelapa sawit turun, karet turun, bahan-bahan sembako naik, beras naik, cabai naik, ayam naik, ikan apalagi, kata boli. Sementara itu harga telur ayam ras, ayam kampung, dan telur itik hingga saat ini masih tinggi. Cuaca buruk berupa gelombang tinggi melanda wilayah perairan Pulau Nias dan Aceh selama 4 hari terakhir, sehingga banyak nelayan balik ke daratan lebih awal sebelum akhir pekan. Cuaca buruk terjadi hampir di seluruh pantai barat Sumatera seperti Kepulauan Nias dan Aceh. Sementara di tengah lautan, nelayan yang melakukan aktivitas memancing merasakan gelombang yang cukup tinggi dan disertai dengan hujan deras. Kondisi seperti dialami nelayan asal Gunung Sitoli Nias, Ahmad Rizky, bersama sejumlah rekannya. Sudah terjadi sejak Sabtu lalu sehingga mereka harus kembali ke tepian lebih awal meskipun dengan hasil tangkapan yang minim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis 9 area perairan dengan gelombang tinggi, termasuk Samudra Hindia Barat Aceh, Nias, perairan Aceh, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
BMKG memperingati waspada tinggi gelombang 3 sampai 3,5 meter diperkirakan terjadi di perairan utara Sabang, Samudra Hindia Barat Aceh, dan Samudra Hindia Barat Nias. Ini di tengah lautan atau mencari ikan di pulau, tepatnya di Pulau Bicana. Dan seminggu ini memang kami rasakan begitu gelombang yang begitu kuat dan badai. Apakah menghambat aktivitas? Ya, selalu menghambat karena aktivitas kita selalu terhambat karena cuaca. Operasi pencarian oleh tim SAR gabungan kepada sejumlah wisatawan asing dan WNI yang mengalami kecelakaan laut akibat cuaca buruk menjadi pedoman bagi warga maritim untuk berhati-hati jika beraktivitas di laut. Seorang wanita pengendara sepeda motor menjadi korban perampokan saat tiba di rumahnya di Jalan Tangguk Bongkar, Kecamatan Medan Denai. Kejadian ini terekam kamera CCTV sekitar lokasi kejadian. Rekaman kamera CCTV ini memperlihatkan detik-detik seorang wanita mengalami aksi perampokan di kawasan Jalan Tangguk Bongkar, Kota Medan. Korban yang baru tiba di depan rumahnya dengan mengendarai sepeda motor diserang pelaku dari arah belakang korban. Sebelumnya, pelaku bersembunyi di tanaman depan rumah warga. Korban yang sedang membuka pintu pagar besi rumahnya terkejut diancam dan ditusuk pisau di bagian punggungnya oleh pelaku. Selain itu, mata korban juga disiram dengan air cabai oleh pelaku yang kemudian kabur membawa sepeda motor korban. Warga yang mendengar suara teriakan korban sontak keluar rumah dan berusaha mengejar pelaku yang keburu kabur. Menurut warga, pelaku diduga sudah merencanakan aksinya ingin merampok korban yang baru pulang berjualan. Hal ini karena pelaku sengaja bersembunyi di antara tanaman warga sambil menunggu korban pulang. Dia berondong di rumput-rumput itu. Terus dia udah diincar dia itu kayaknya. Udah diincar terus bang? Terus yang korbannya pulang terus dikerjai gitu loh. Pakai apa bang? Pakai pisau. Oh, yang diambil apanya bang? Yang diambil keretanya. Keretanya ya. Pelakunya berapa orang? Pelakunya 1 orang aja. 1 orang. Penyerangan dan perampokan ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Medan Area dan korban berharap pelaku dapat segera diamankan. Pemirsa, berikut informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 17 Agustus 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali dapat menyapa Sobat semua. Bersama saya Putri Diana, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara untuk tanggal Kamis 17 Agustus 2023. Pada pagi hari cuaca diperkirakan berawan banyak dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Sedangkan untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga hujan sedang di wilayah Sumatera Utara, di mana terdapat potensi hujan lebat di wilayah Samosir, Toba, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Padang Lawas, Kepulauan Nias, Deli Serdang, Simalungun, dan sekitarnya. Serta untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga hujan petir di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat disertai petir dapat terjadi di wilayah Langkat, Kepulauan Nias, Deli Serdang, Simalungun, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Dan untuk dini hari diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang di wilayah Kepulauan Nias, Tapanuli Selatan, Deli Serdang, Samosir, Langkat, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar 14 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 65 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara tidak terdapat pantauan pada tanggal 15 Agustus 2023. Kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, lereng timur, pegunungan, serta pantai barat di wilayah Sumatera Utara yang dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologis. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko. Dan saya Audran dari Olinka beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan
Sampai jumpa.